Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik tentang salam agama, itu doa kebaikan. Saya akan mewawancarai Bapak Dr. I Gusti Ketut Widana. Kita sabar dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Ji. Om Swastiastu. Sehat ya Ji ya, sehat, tetap semangat dan tetap dengan pikiran-pikiran kritisnya. Tulisan beliau cukup banyak dimuat di media massa berkaitan dengan opini, dan salah satunya kemarin yang terakhir kita baca salam agama gitu ya Ji ya, doa kebaikan. Nah gimana sebenarnya Ji kamu melihat, tertarik mengupas tentang ini Ji? Ya, silakan. Oke. Kupasan tentang salam lintas agama. Salam lintas agama. Itu kan terbetik dari ramainya pemberitaan, ya termasuk kontroversi lah tentang adanya organisasi keagamaan yang mengharamkan pengucapan salam agama lain selain salam agamanya. Nah dari situ kan kita mendapat suatu pemahaman bahwa satu, yang namanya salam agama sejatinya adalah doa. Doa kebaikan, berdasarkan kebenaran dan sesuai keyakinan masing-masing. Jadi di situ bagi Hindu terutama ya, salam agama, sebuah doa kebaikan itu adalah sesuatu yang bersifat mulia. Jadi tidak ada istilah kita mengharamkan untuk mengucapkan salam agama. Oleh sebab itu terkait dengan kontroversi tersebut, kita harus melihat dulu. Pertama, doa itu ada dua sebenarnya. Doa doa dengan mengutip ayat atau sloka dari teks kitab suci, itu bersifat teknis spesifik. Yang sering disebut dengan mantra atau mantram. Mantra itu asal katanya manana atau manas dan tra. Manas atau mana itu pikiran, tra itu alat. Alat mengungkapkan, menyampaikan, mengekspresikan isi pikiran kepada objek-objek tertentu. Katakanlah dari irahi yang paling tinggi Tuhan, doa kepada Tuhan, kepada para dewa, manifestasi kepada para leluhur kita, kepada sesama manusia, kepada sarwa prani, kepada alam. Itu semua doa kebaikan. Memang sih ada doa yang tujuannya untuk kejelekan, mendoakan yang jelek-jelek. Ada juga sih. Tapi dalam konteks salam agama, doa keagamaan itu posisinya untuk kebaikan, berdasar kebenaran dan sesuai dan keyakinan. Satu lagi, doa yang merupakan ucapan keseharian, lapal, ucapan, ungkapan, cetusan dari perasaan, hati, jiwa, untuk menyampaikan sesuatu kepada sesuatu juga. Contoh, doa kepada orang tua supaya dalam keadaan sehat, doa kepada sesama, kepada teman, kepada partner dan sebagainya. Itu ucapan-ucapan yang tanpa perlu mengutip teks. Jadi bukan mantra. Bukan mantra itu. Kalau mantra, ucapan doa saja gitu. yang sudah melengkapi ucapannya dengan teks-teks doa. Katakanlah Om Swastiastu, itu sudah termasuk mantra. Om Aigana Mastu, Om Ano Badra Kratawo Yantu, semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penyakit. Itu semua doa-doa yang sudah berlevel mantra, diambil, dikutip dari teks-teks itu staka suci. Dan ini bersifat sakral, sebagai sebuah relasi hubungan kita kepada beliau yang di atas dengan strukturnya. Sementara doa yang kita ucapkan tanpa mengutip teks yang kemudian disebut mantra, itu doa keseharian. Yang menurut kita perlu kita cetuskan untuk siapa, dengan tujuan apa. Gitu. Nah itu. Sehingga harus dibedakan antara salam agama berdasarkan teks yang disebut mantra, salam agama yang berkonotasi atau berarti doa untuk kebaikan semua. Itu. Kalau salam-salam katakanlah keagamaan yang biasa diucapkan, sekarang kita kan di Indonesia ada 5 agama, ada 5 keyakinan. Ya, kalau ada
katakanlah sambutan segala macam itu kan semua disampaikan. Nah, itu sebenarnya termasuk doa apa ya? Salam atau doa atau apa sebenarnya? Ini kan rujukannya kita negara Pancasila yang berbineka, betul, keanekaragaman dalam keragaman. Sehingga untuk merepresentasikan sikap menghargai, menghormati, biasanya tentu dalam forum-forum besar yang menghadirkan dari kalangan berbagai agama, penting sekali diucapkan sebagai tanda pengakuan, penghargaan ya. Dan itu sebatas ucapan jika kita mengucapkan salam agama lain, sebatas ucapan, lapalan, ya, sehingga konotasi bahwa itu dianggap, ya maaf saja, mencampur adukkan keyakinan, bahkan disebut sebagai bentuk sinkritisme. Itu saya kira terlalu berlebihan ya. Karena itu kita yang mengucapkan, kita yang meyakini, kita mengucapkan untuk kita dan semua. Jadi doa itu memiliki dua arah dia. Internum atau internal untuk diri kita, dan eksternum untuk pihak luar, orang lain. Sehingga horizontal vertikal ini melingkupi dari sebuah salam atau doa, apalagi disertai dengan teks mantra gitu. Itu. Jadi sebenarnya itu apa? Sebuah salam kebaikan yang kita mendoakan diri kita baik dan juga mendoakan orang lain baik, gitu aja sebenarnya ya. Tidak ada yang lebih dari seperti itu sebenarnya kalau salam-salam keagamaan. Misalnya sarwe sukinah bawantu, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Artinya kan bukan untuk diri kita saja. Om Swastiastu, semoga semua dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia atas lindungan Tuhan. Itu makna dari Om Swastiastu. Nah, kalau toh misalnya itu karena ada kutipan teks yang secara spesifik merujuk berkaitan dengan keyakinan, ya mungkin jalan keluarnya ucapkan saja terjemahannya. Tanpa mengutip teksnya yang dianggap itu bagian dari keyakinan. Ucapkan saja kalimat atau ucapan dengan bahasa keseharian atau bahasa Indonesia. Misalnya tanpa mengucap Om Swastiastu, pihak yang beragama lain dia ucapkannya semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera atas lindungan Tuhan. Ya, itu jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya yang berlaku sekarang menurut Gusti, artinya orang ya katakanlah membuka sambutan pejabat dan segala macam, menjadi semua diucapkan kalimat itu bagus tidak sebenarnya? Tepat tidak? Ya, seperti disebutkan tadi, itu kan bagian dari bagaimana kita menjalin, menunjukkan, membuktikan tentang apa artinya penghargaan, pengakuan dalam frame kerukunan. Iya, betul. Karena dalam untuk mewujudkan menunjukkan kerukunan itu ya, kita negara kan Pancasila berbineka. Jadi indikator dari kerukunan itu satu, toleransi. Toleranlah ya. Ketika ada forum besar yang menghadirkan semua kalangan beragama, bentuk toleransinya kita turut mengucapkan. Karena itu memang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang menurut keyakinan tertentu mencampur adukan, ucapkan saja artinya tanpa mengutip teksnya. Nah, itu sebagai sebuah bentuk solusi yang kira tidak akan menimbulkan kontroversi lagi. Gitu. Jadi di kebinekaan kita harus didudukkan. Selain toleransi juga indikator kerukunan itu ada kesetaraan. Nah, kita di bumi Indonesia berdasar Pancasila kan semua mendapat pengakuan, semua agama mendapat pengakuan, penghargaan. Nah, bentuk pengakuan dan penghargaan itu kita cetuskanlah untuk mengucapkan, ya Anda petik, anggaplah itu sekedar salam dalam bentuk ucapan dan tidak menyusup sampai ke rongga keyakinan, apalagi dianggap sebagai meruntuhkan keyakinan. Kira terlalu sempit untuk pemahaman demikian itu. Ya, termasuk juga mungkin kita singgung sedikit tentang ucapan selamat hari raya juga ya. Ada yang mempersoalkan gitu misalnya. Jangan sampai mengucapkan ya. Ini jadi problem juga ya. Jadi mengucapkan salam doa dalam keagamaan saya sebenarnya ya itu tidak ada pengaruhnya sebenarnya untuk keyakinan masing-masing itu ya. Apalagi cuma mengucapkan selamat hari raya sebenarnya juga. Itu tak ubahnya seperti kita mengucapkan ucapan salam selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya, dan sebagainya, selamat makan dan selamat tidur. Ya.
Jadi doa ketika itu diucapkan, apalagi tidak disertai teks mantra, itu sebuah kebaikan untuk semua. Tapi ketika sudah ada muatan teks yang kemudian disebut mantra, apa ayat suci, seloka dan sebagainya, itu memang kalau kita apa istilahnya itu meresapi arti, itu memang berkaitan dengan keyakinan. Ya, tetapi tidak berarti kita tidak boleh mengucapkan untuk kebaikan bersama, karena doa itu kan salam kebaikan atau salam agama itu adalah doa kebaikan, sehingga tidak ada istilah itu dipantangan atau dalam istilah lain diharamkan untuk diucapkan, termasuk ucapan selamat hari raya kepada umat yang beragama lain. Itu sebuah kebaikan, di mana dengan kebaikan itu kita juga akan mendapatkan kebaikan. Itu sebenarnya substansi dari salam atau doa keagamaan. Ya. Lalu bagaimana mestinya menyikapi hal-hal seperti ini? Karena beda agama, beda keyakinan, beda umat. Ini kan jadi kadang-kadang kalau yang agak kurang ini bisa agak sedikit konflik. Gimana kita menyikapi? Ya, mungkin konteks kita umat Hindu lah. Nah, Astunggaro ya meskipun ada lembaga yang memfatwakan dan kemudian mengharamkan salam lintas agama, tapi lembaga tertinggi negara di bidang keagamaan, Kemenag sendiri menepis itu. Jadi itu bukan sebagai bentuk sinkritisme atau yang bisa mengganggu atau merusak dari keyakinan. Tidak. Hingga lembaga formal kenegaraan Kemenag tersebut sudah merilis pernyataan. Itulah justru bentuk dari sebuah kerukunan antar umat beragama. Sehingga kita sebagai umat Hindu ya tetap saja mengikuti apa yang sudah selama ini berjalan. Ketika ada forum yang menghadirkan umat berbagai agama, mengucapkan salam lintas agama, salam kebaikan untuk kebaikan bersama. Karena itu mau kebaikan, untuk kebaikan tidak ada yang lain itu. Justru kita melihatnya banyak sisi positifnya, banyak sisi keuntungannya gitu. Anggaplah misalnya kita tidak bisa membantu secara materi, hanya dengan membantu doa saja itu sebuah kebaikan luar biasa kan gitu. Oke. Ada closing statement dari Haji Gusti Widana, silakan. Oke. Ya. Jadi terkait dengan hal tersebut, maka tetaplah kita berdoa dan berdoa. Yang jelas doa itu kita tujukan untuk kebaikan bukan hanya diri kita, tapi juga untuk orang lain, emak bahkan segenap makhluk, sama prani tangkaran, dan terakhir puncaknya pada doa untuk kepada Tuhan supaya apa yang kita harapkan bisa mendapat anugerah berkah dari beliau. Saya kira itu. Terima kasih Pak Gusti Ketut Widana, akademisi dari UNHI yang sudah memberikan kita wawasan baru ya tentang bagaimana kita harus menyikapi. Ingat, salam keagamaan itu, doa keagamaan itu adalah doa kebaikan. Doa kebaikan. Kebaikan kita bersama. Kita bersama-sama saling mendoakan demi kebaikan kita bersama. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Satu Pramosanti. Om Santi. Santi Santi. Sampai jumpa.